Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Dengan teknologi informasi, mereka bisa menyampaikan aspirasi, membahas kontradiksi, hingga menjadikan sesuatu yang harmoni. Dengan komunikasi, kita bisa hadir di tempat ini, namun tanpa komunikasi, bisa jadi para hadirin melarikan diri. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Zelensky. Ia menyatakan dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun hadirin, di sisi lain perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan kehancuran bagi manusia. Oleh karena itu, hadirin, berkenanlah kami memaparkan syarahan Al-Quran dengan tajuk Etika informasi dan komunikasi dalam pandangan Islam. sebagai rujukannya yang termaktub indah. Marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah.
lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa sebuah berita, maka periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Profesor Dr. Muhammad Quraisyiha dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ketetapan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring. Jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas atau dalam bahasa di atas, yakni bijahalah alias tidak tahu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau setidaknya satu SIM card. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat tanpa terhambat waktu dan tempat. Namun hadirin, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi satu. Akibatnya, berdasarkan informasi yang dirangkum Detik Jogja pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, beredarnya situs yang mengatasnamakan Kementerian Sosial atau Kemensos, yang mana situs tersebut memuat informasi tentang seleksi pegawai pemerintah atau P3K pada tahun 2023 sampai 2024. Namun hadirin, Kemensos mengonfirmasi bahwa ia tidak pernah membuat tautan atau situs terkait pendaftaran P3K. Kemensos juga menghimbau kepada para masyarakat untuk tidak memberikan data pribadinya seperti KTP, alamat email, kata sandi, dan sejenisnya melalui situs yang diragukan kredibilitasnya. Dan Kominfo DIY menegaskan kabar tersebut adalah tidak benar. Tersiarnya kabar bohong dalam berbagai media menjadi salah satu penyebab maraknya berita palsu atau yang biasa kita sebut hoax. Padahal dalam berkomunikasi dan mendengar informasi, etika pun juga harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran menjawab dalam surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
Informasi pada era reformasi, komunikasi pada zaman teknologi, ada dampak positif juga negatif, seperti pendapat dari desensi. Jika ingin terhindar dari bahaya, Tetap harus berpegang pada etika. jika tanpa ada etika di dada, Siap-siap tanggung